Hey, yo, Jason. Oh yeah, oh yeah. Say something to her. Holla at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit of. Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris. Dahulu kala Nusantara hidup dalam kedamaian. Namun semua berubah ketika bangsa Eropa datang. Hanya Avatar yang dapat salah naskah. Jadi beginilah cerita bagaimana bangsa Eropa datang ke wilayah Nusantara. Alasan utamanya karena dahulu Konstantinopel, tempat yang dahulu dijadikan bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang lebih terjangkau, jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Konstantinopel, aku akan merebut daerah kekuasaanmu. Tidak bisa, aku akan melawanmu. Sehingga perdagangan di Laut Tengah menjadi tertutup. Kemudian bangsa Eropa berusaha untuk mencari rempah-rempah jauh hingga mengelilingi dunia. Bersamaan dengan misi untuk mencari rempah-rempah, bangsa Eropa menyiapkan misi mereka yang lainnya, yaitu Gold, Glory, Gospel. Dari beberapa bangsa Eropa yang mencoba menjalankan misi-misi mereka, beberapa ada yang sempat menapakkan kaki di Nusantara. Spanyol bisa dibilang sebagai salah satu pelopor pelayaran bangsa Eropa. Pelaut Spanyol yang paling terkenal salah satunya adalah Christopher Columbus. Cerita yang paling terkenal dari Christopher Columbus adalah saat ia menemukan benua Amerika. Kapten, Columbus, kita menemukan pulau. Kita pasti sudah sampai di India. Selamat, Anda menemukan benua Amerika. Pajak ditanggung pemenang. Portugis adalah salah satu bangsa Eropa yang menjalankan misi menemukan dunia baru yang sempat menapakkan kaki di Nusantara. Kapten kapal yang memandu bangsa Portugis sampai ke Indonesia adalah Alfonso de Albuquerque. Di bawah kepemimpinannya, bangsa Portugis untuk pertama kali menjejakkan kaki di Malaka setelah sebelumnya bangsa Portugis berada di India. Pada saat bangsa Portugis berada di Malaka, bangsa Portugis melakukan tindakan monopoli perdagangan yang membuat rakyat Nusantara marah sehingga membuat bangsa Portugis mendapatkan perlawanan dari bangsa Indonesia. Perlawanan Indonesia yang pertama dipimpin oleh seorang pemuka masyarakat yang bernama Tete Kadir. Perlawanan Nusantara terhadap bangsa Portugis juga terjadi di bawah kepemimpinan Patiunus dari kerajaan Demak, namun akhirnya gagal. Hei kau, jangan memonopoli perdagangan kami. Kami tidak suka. Lebih Apa? baik kita bertarung. Apa? Kau berani macam-macam denganku? Jordan yang menang. Lu jangan memonopoli perdagangan kami dong. Kami tidak suka. Apa? Kau berani macam-macam? Iya, di sini kita berantem saja. Ayo. Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser bersama armadanya melakukan pelayaran ke Hindia melalui jalur laut yang biasa dilalui oleh bangsa Portugis.
Mereka mendarat di Banten, dan dengan tujuan berdagang, maka mereka disambut baik oleh rakyat. Bro, kita sampai bro. Yoi, udah turun. Pura-pura balik ya? Yoi aja. Kamu udah mau monopoli ya? Yoi. Dengan melihat wilayah Banten merupakan tempat yang strategis dan banyak rempah-rempah, Cornelis de Houtman ingin memonopoli perdagangan Banten. Semakin lama bangsa Belanda semakin kasar terhadap rakyat. Maka dari itu, rakyat membenci orang-orang Belanda dan Belanda pun pulang ke tanah mereka. Isi om. Masuk. Rokok? Udah ada. Maksud Anda kedatangan di sini ada apa nih? Jadi gini om, kita orang Indonesia tidak senang dengan kedatangan Belanda. Tidak bisa. Kalian harus pergi. Kalian yang pergi atau kita yang pergi? Ya udah gua aja. Ayo. Sono. Setelah bangsa Portugis berhasil mengambil Maluku, perdagangan rempah-rempah di Lisabon Eropa Barat semakin meningkat. Inggris mendapat keuntungan karena dia dapat membeli rempah-rempah relatif lebih murah karena pasarnya terdapat di Lisabon. Tetapi itu tidak berlangsung lama karena Inggris sempat berperang dengan Portugis sehingga Inggris kembali susah untuk mendapatkan rempah-rempah. Akhirnya Inggris memutuskan untuk mencari sendiri daerah penghasilan rempah-rempah. Inggris melakukan pelayaran ke timur, dan pada tahun 1600 mereka sampai di India. Mereka memperkuat kedudukan mereka di India dan membentuk kongsi yang bernama East India Company (EIC). Ya, sehubungan dengan adanya diresmikannya EIC Jaya Makmur di India dengan ini, EIC Jaya Makmur saya nyatakan resmi dibuka. Selamat. GG ya, GG. Dan dari India, mereka berangkat ke Nusantara. Saat di Nusantara, Inggris sempat memegang kekuasaan Hindia Belanda.